Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang anak dari ayah bernama Nabi Ishak alaihissalam dan ibu yang bernama Rafiqah, serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Ish. Oleh sebab itu, orang tua dari Nabi Yakub berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya bisa mengamalkan perbuatan kebaikan dan dapat menyebarkannya seperti kakeknya, maka Nabi Ishak mulai memberikan pelajaran agama serta nasihat kepada kedua putra kembarnya. Beliau akan selalu mengusahakan dirinya untuk memberikan pelajaran agama dan nasihat kepada kedua putranya dalam kondisi apapun. Namun, harapan dari Nabi Ishak alaihissalam untuk memiliki anak-anak yang taat untuk menjalankan perintah Allah ternyata tidak sesuai, karena putranya yang bernama Is memiliki sifat yang tidak mengamalkan kebaikan, seperti iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Akan tetapi, putra Nabi Ishak yang bernama Yakub memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya itu. Sifat-sifat yang dimiliki Yakub sangat mencerminkan kebaikan, seperti tidak sombong, tidak bermaksiat, dan sangat lemah lembut. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar. Ketika beranjak ke usia remaja, Yakub memiliki sifat mengalah dan kakaknya Is selalu merasa paling benar, serta tidak mau mengalah kepada adiknya walaupun sedang dalam keadaan bersalah. Yakub pun tidak pernah melawan kakaknya dan ia tetap bersabar serta selalu mendoakan kakaknya agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Di kemudian hari, Nabi Ishak alaihissalam berpesan kepada kedua putranya, "Wahai anakku, kalian harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai hamba Allah harus selalu melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, serta harus membantu fakir miskin. Hal itu harus dilakukan karena dianjurkan oleh Allah." Yakub menjawab nasihat itu dengan sopan, tetapi kakaknya Is tidak mengeluarkan ucapan sedikit pun. Nabi Ishak yang melihat respon dari putranya, Is hanya bisa tersenyum saja. Melihat sifat dan perilaku kedua putranya, Nabi Ishak dan istrinya mulai berpikir bahwa yang lebih pas untuk mewariskan ajaran agama adalah Yakub. Hal ini dikarenakan Yakub mempunyai sifat yang sudah mencerminkan seseorang yang soleh dan setiap perbuatannya selalu terpuji. Semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Is dan Yakub semakin sering terjadi. Kakak dari Yakub selalu mengejek adiknya dan sudah berkali-kali adiknya tidak membalas ejekan itu. Hingga sewaktu-waktu, Yakub mulai merasa resah dan bilang kepada Nabi Ishak bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Yakub, Is mulai diberikan nasihat oleh Nabi Ishak. Setelah melihat kebiasaan buruk Is yang tak berkunjung berubah, Nabi Ishak dan istrinya berencana untuk segera menikahkan Is. Dengan menikah, diharapkan sifat dan perilaku Is dapat berubah ke arah yang lebih baik. Is pun menikah dengan perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun sifat dan perilaku Is kepada Yakub tetap sama dan tidak berubah. Perjalanan menuju Irak, meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Is tetap tidak menyukai Yakub dan selalu mengejek dan menganiaya Yakub. Berkeinginan untuk menitipkan Yakub kepada saudara tirinya dengan tujuan agar Is tidak bisa mengganggunya. Nabi Ishak alaihissalam mulai menceritakan idenya ini kepada istrinya bahwa Yakub akan dititipkan kepada Syekh Laban yang merupakan saudara dari istrinya. Tempat tinggal dari Syekh Laban ada di Fadan A'rom atau Irak. Yakub adalah seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Mendengar saran ini, ia pun mengikuti arahan dari Nabi Ishak. Setelah selesai sholat subuh, Yakub mulai bergegas menuju Irak untuk tinggal di rumah paman Syekh Laban. Ia membawa bekal dan pakaian tidak begitu banyak serta diletakkan di dalam kantung. Orang tua dari Yakub pun mengantarkan anaknya sampai pintu depan rumah. Ketika berpamitan, Yakub diamanatkan oleh ayahnya untuk memberikan surat kepada Syekh Laban. Perjalanan yang dilalui Yakub ini merupakan gurun pasir dan sahara yang sangat luas, sehingga beberapa kali Yakub perlu mengistirahatkan dirinya agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju Irak juga dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari digunakan untuk beristirahat. Ketika beristirahat dan merasa perlu mengisi energi, maka Yakub mulai membuka perbekalannya dan memakannya. Yakub percaya bahwa bisa sampai ke Irak. Berkat rasa percaya itu, muncul rasa sabar dan juga tabah dalam perjalanan melewati gurun pasir dan sahara, yang merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah.
Yakub yang mulai merasakan kalau dirinya sangat lelah, mulai mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat dan agar bisa tertidur pulas. Ketika tidur sangat lelah, ia bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian. Mulai dari keluarga hingga anak cucunya dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar yang sejahtera. Setelah bangun dari tidurnya, Yakub bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan itu, beliau terus-terusan berpikir arti dan makna dari mimpi tadi. Selang beberapa lama, terdengar suara yang muncul di kedua telinganya. "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia dan kerajaan yang sangat besar untukmu." Rasa lelah yang ada di diri Nabi Yakub mulai menghilang. Setelah bermimpi memiliki kehidupan yang tentram dan damai dan menerima wahyu dari Allah, tak hanya rasa lelah yang hilang, tapi Nabi Yakub mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanan ke Irak. Sampai di rumah Syekh Laban, setelah melakukan perjalanan beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub sampai di depan pintu gerbang Irak. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub diantar oleh putri pamannya yang bernama Rahil. Dan setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak segera diberikan kepada pamannya Syekh Laban. Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun Syekh Laban memberikan syarat kepada Nabi Yakub jika ingin menikahi salah satu putrinya. Ia harus menggembala kambing selama 7 tahun dan hal itu menjadi mas kawin untuk pernikahannya nanti. Ketika ditanya putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila kamu tidak menikahi kakaknya Laya terlebih dahulu. Pada saat itu, hukum adat melarang jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikahi lebih dahulu. Setelah mendengar pernyataan itu, Nabi Yakub pun setuju semua persyaratan yang telah diberikan. Nabi Yakub berdoa kepada Allah untuk memohon agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikahi putri Syekh Laban dapat terpenuhi. Setelah melewati ujian menggembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub menikahi putri dari Syekh Laban, Laya. Pernikahan putrinya dengan putri Syekh Laban terdengar oleh Nabi Ishak dan istrinya. Mereka mendengar kabar itu merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama menikahi Laya, Nabi Yakub mulai mempersiapkan dirinya untuk melewati ujian kedua, yaitu menggembala kambing dan menikahi Rahil yang merupakan putri dari kedua Syekh Laban. Nabi Yakub memiliki 4 orang istri. Kedua putri dari Syekh Laban sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub, dan mereka berdua saling bercerita tentang kebaikan sang suami ketika sang suami tidak berada di rumah. Mereka berdua yang sudah merasakan kebaikan ini sangat ingin membalaskan kebaikan sang suami, namun belum tahu hadiah apa yang cocok untuk membalaskan kebaikannya. Setelah berpikir cukup panjang, Rahil pun ingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang memiliki wajah yang cantik. 2 pembantu itu bernama Balha dan Zulfah. Laya dan Rahil akhirnya sepakat untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantu itu. Setelah mereka sepakat dengan keputusan itu, kemudian menyampaikan kepada ayahnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Laya, Rahil, dan Syekh Laban, Nabi Yakub menikah dengan kedua pembantunya. Setelah pernikahan itu berhasil, Laya dan Rahil merasa sangat bahagia karena bisa memberikan hadiah kepada suami tercintanya. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, 2 orang anak, yaitu Benjamin dan Yusuf. Istri ketiga, Zulfah, yaitu Kan dan Asyar. Istri keempat, 2 orang anak, yaitu Dan dan Naftali. Mukjizat Nabi Yakub. Kakek moyang Rasul sebelum Nabi Muhammad dikaruniai oleh 12 anak yang berpengaruh besar terhadap peradaban manusia. Berakhlak tinggi sesuai dengan surat Shot ayat 46, berilmu tinggi sesuai dengan surat Shot ayat 45, mampu mengartikan mimpi